Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam hobi, salam laras, salam situng ateh sahabat. Syukur alhamdulillah, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Sahabat, tekanan angin pada ban pesawat terbang saja sahabat yang diameternya sangat besar itu tekanan anginnya hanya di antara 200 sampai 300 PSI sahabat. Sedangkan untuk PCP tekanan anginnya itu bisa di atas ribuan PSI. Sehingga salah satu sahabat saya, sahabat subscriber itu mengatakan, "Oh iya Bang, tanpa kita sadari ternyata unit yang kita jinjing setiap hari itu benar-benar merupakan sebuah barang yang kalau terjadi sebuah problem, wah gimana dengan tekanan yang sangat besar semacam itu," katanya. Dan memang dulu sahabat, saya itu ketika masih suka bermain uklik, kemudian mendengar kabar tentang kecelakaan yang terjadi pada senapan PCP sahabat, ledakan-ledakan yang terjadi, bahkan ada yang meninggal dunia salah satu sahabat kita karena efek dari ledakan tabung senapan PCP-nya sahabat. Dari sana saya itu sahabat, ketika rencana mau pindah ke PCP masih was-was hati saya sahabat. Jadi pengen punya PCP tapi masih takut pada waktu itu, takut karena banyak kasus-kasus yang terjadi sahabat. Jadi saya tetap bermain uklik. Akhirnya pada suatu ketika sahabat, saya itu mendapatkan PCP pertama kali itu dikarenakan ya terpaksa dan juga karena harga murah sahabat. Ada seorang teman memiliki bocap 300 cc yang mimisnya mampet di dalam laras, dengan mungkin lebih puluhan mimis yang mampet dalam laras sahabat, karena dia menggunakan magazin. Dia tembak, ternyata mimis pertama kali yang dia tembak sahabat gak keluar di laras, kemudian dia sodok lagi magazinnya, ditembak lagi, disodok lagi, tembak lagi, sehingga membuat mimis mampet di dalam laras itu sahabat. Akhirnya dia bingung, dia ambil beberapa alat untuk disodok sahabat, disodok nggak keluar mimisnya. Akhirnya dia tawarkan kepada saya dengan harga murah sahabat, pada waktu itu sekitar 2,5 JT. Saya ambil kemudian bagaimana cara mengeluarkan mimis yang mampet sampai berjumlah hampir 10 mimis dalam laras itu mudah sahabat, karena mimis itu kan terbuat dari timah. Ya saya copot larasnya, kemudian saya panggang di atas kompor, ya akhirnya keluar. Karena memang hanya timah ya, kena bakar ya pasti mencair. Ketika sudah mencair ya tinggal disodok, dibersihkan dan normal. Tapi pada waktu itu sahabat, lucunya apa, saya tidak punya pompa PCP nya, sehingga kalau umpamanya mau berburu saya harus pinjam milik teman, itu pun kalau ada teman yang punya ataupun ada orangnya sahabat. Kalau nggak ada, keseringan saya sahabat itu memompanya ke toko senapan menggunakan scuba dengan harga per 1000 PSI nya sahabat itu 10.000. Jadi kalau 3000 PSI maka 30.000 dan seterusnya seperti itu. Tapi bukan itu intinya sahabat. Sekarang yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana cara safety kita untuk merawat agar tidak terjadi hal yang kios terhadap unit kita sahabat. Baik, kita mulai saja. Mungkin jika ada kekurangan sahabat bisa ditambah oleh para sahabat-sahabat para dealer yang lain. Yang pertama adalah saat kita memompa unit kita sahabat, kita harus tahu kemampuan tabung unit kita itu tekanan anginnya maksimal berapa. Biasanya sahabat sudah ada di chambernya atau apa itu berapa maksimal tekanan angin. Ada yang 2500, ada yang 2700, ada yang 3000, ada yang 4000, ada yang 6000 umpamanya. Kita harus pompa jangan sampai ke batas maksimalnya sahabat, harus di bawah batas maksimalnya, minimal 200 PSI di bawah batas maksimalnya sahabat. Maksimal bukan minimal, maksimal 200 PSI di bawah batas maksimalnya sahabat. Karena
kebanyakan yang terjadi sahabat itu karena tidak mengetahui kapasitas ataupun kemampuan tabung unitnya, sehingga dia pompa terus sehingga terjadi kios. Itu yang pertama sahabat. Jadi kalau umpamanya Anda punya unit, pastikan Anda tahu tekanan maksimal yang di yang kekuatan tabungnya sahabat. Kalau nggak ada bro, saya beli gejluk nggak ada tulisannya ya. Kalau umpamanya nggak ada tulisannya sahabat, safety-nya saja kita main di 200 PSI saja, safety-nya saja ya, kalau nggak ada tulisannya. Karena biasanya kebanyakan kekuatannya itu kalau yang terkecil, maaf kalau umpamanya saya keliru sahabat, bisa diperbaiki di kolom komentar. Mungkin ada yang lebih kecil lagi kekuatan tabungnya, yaitu di 2500 sahabat. Jadi kita main di 2000 saja. Kalau umpamanya ada yang memang batas kemampuannya 2000, silahkan letakkan di kolom komentar sahabat. Maaf karena saya nggak tahu kalau umpamanya ada gejluk atau PCP yang kemampuannya hanya sekitar 2000 PSI ke bawah. Selanjutnya sahabat, juga ketika mau memompa kita harus tahu manometer sahabat. Kalau di unitnya itu tidak ada manometernya sahabat, usahakan kita pompa menggunakan pompa yang ada manometernya sahabat. Kalau umpamanya di unit ada manometer, di pompa juga ada manometer, ternyata manometernya itu tidak sama ukuran tekanannya. Di unitnya ternyata tekanan anginnya 2500, ternyata di pompanya 2300. Kita pilih yang mana? Pilih yang terendah sahabat. Karena kita nggak tahu mana yang rusak kan, bisa saja yang tertinggi itu yang rusak, bukan yang nilai yang terendah yang rusak. Kita ambil yang paling rendah sahabat. Kalau di unitnya umpamanya 2200, ternyata di pompa, di manometer di pompanya itu 2500 umpamanya, maka kita pilih yang nilai terkecil sahabat. Itu lebih amannya ya. Itu untuk pompa yang pertama. Yang kedua sahabat adalah saat kita mau memompa, jangan sampai kita ada di depan kuplernya. Kita usahakan ada di samping kupler, baik yang ada di kupler depan, kupler samping bawahnya. Kita usahakan memompa di samping, jangan lurus dengan kuplernya sahabat. Karena banyak juga kejadian yang kuplernya itu lepas. Bahkan salah satu teman saya sahabat pernah memposting ke saya di kota saya ini, yaitu kupler, bukan hanya kuplernya yang lepas sahabat, karena kupler depan kan dengan drat penahan tabung depannya itu lepas sahabat, langsung mojur, dia tidak ada di depan kuplernya, sehingga di depannya itu ada drum aspal itu sahabat, mungkin ada sekitar 5 tembus semuanya sahabat. Gimana kalau kena orang gitu. Itu yang kedua sahabat. Kemudian yang ketiga sahabat, saat kita memilih bahan, ketika kita memilih unit lah gitu, kalau kita beli unit yang baru, kita cek pada kesiapan tabungnya, di draft tabungnya gimana, kemudian tabungnya gimana. Kalau ternyata tabungnya ada sedikit penyok, sedikit retak, mendingan kita jangan beli sahabat. Bisa diperbaiki? Gak bisa sahabat. Kalau sudah retak dan sebagainya itu diganti bisanya. Jangan beli sahabat. Atau kita beli senapan bekas, ternyata di sana ada guratan yang sangat dalam, jangan sahabat. Kenapa? Karena tebal dari tabung itu sudah diukuran sahabat, untuk menahan tekanan angin dalam tabungnya. Kalau sudah ada guratan gara-gara jatuh dan sebagainya yang dalam, atau karena agak dibongkar dengan menggunakan alat-alat yang kasar sehingga guratannya dalam, mendingan jangan sahabat. Kita cari aman saja, cari yang masih mulus tabungnya, jangan sampai yang sudah ada guratannya dan sebagainya. Seperti itu untuk menghindari dari kecelakaan-kecelakaan yang banyak terjadi pada dunia senapan angin, khususnya pada PCP sahabat. Gitu. Jadi mungkin itu dulu lah dari saya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain, para master-master sekalian, jika ada informasi tambahan tentang keamanan kita dalam memelihara unit PCP ini, biar tidak terjadi sebuah chaos, mungkin bisa diletakkan di kolom komentar sahabat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong.